seperti biasa kembali lagi sama gue Ijom di Kepo Nonton. Semoga kalian yang selalu setia nonton di sini selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki serta dilancarkan urusan-urusannya. Oke guys, di kesempatan kali ini gue mau bahas salah satu film yang diangkat dari sebuah kisah nyata. Nah, film ini tuh berjudul The Girl Next Door. Dan seperti biasa, sebelum kita bahas, klik dulu dong tombol subscribe, like, and share agar kita makin semangat bikin videonya. Nah, jika udah, langsung aja deh kita bahas film berjudul The Girl Next Door. Cikidot. Di awal film diperlihatkanlah seorang pria bernama David yang menolong seorang pria lansia yang jadi korban tabrak lari. Nah, berkat pertolongannya ini, akhirnya si lansia tersebut dapat terselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Pada malam harinya, David melamun sambil melihat sebuah lukisan yang ternyata ada kisah tak terlupakan di baliknya. Dan kita dibawa flashback ke masa lalu si David yang dimana semuanya berawal. Sewaktu kecil, ternyata si David ini adalah bocah yang suka ngojay di sungai dan sambil menangkap udang-udang kecil. Saat itu ia didatangi oleh seorang gadis bernama Meg. Ia juga mau ikutan berburu udang kecil. Saat itu David melihat luka di tangan Meg, dan Meg mengatakan kalau itu bekas luka kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya. Lalu saat ini Meg dan adiknya bernama Susan yang cacat kini tinggal bersama bibinya bernama Ruth. Ternyata bibi Ruth ini juga adalah tetangganya si David. Setelah pertemuan tersebut, David dan Meg menjadi dekat. Di keesokan harinya, David bermain ke rumah bibi Ruth di mana ia mempunyai 3 orang anak laki-laki bernama Willie, Donnie, dan Ralphie. Di sana juga ada Eddie, teman dari anak-anaknya bibi Ruth. Meg, I'm taking these boys out for a Mr. Softy at the carnival. Especially if you ever want to do the hoochie. Di malam harinya, anak-anak dari bibi Ruth ini beserta temannya dan juga si David mengintip Meg yang sedang berganti pakaian di kamarnya. Namun tak lama kemudian, Meg mematikan lampu kamarnya. Bitch. Keesokan harinya, setelah si David bermain bersama keluarga bibi Ruth, ia jajan dan dihampiri oleh Meg yang saat itu bermaksud meminjam uang untuk jajan. Katanya ia lapar belum makan selama 2 hari karena bibinya melarangnya. Si David pun tak percaya kalau bibi Ruth seperti itu. Namun si Meg ini menceritakan sifat asli bibinya. Meg juga bilang kalau ia pandai melukis serta akan membuatkan lukisan untuk si David. Dan tentu saja si David pun senang dengar itu. And tell me I was stupid and wasting my time for even trying. Just listen out the roof right now. David, everything. Don't mention it. Scene beralih kepada David yang sedang duduk santuy lagi baca komik di teras rumahnya. Ibunya menghampirinya. Dan saat itu Meg juga datang ke rumahnya untuk memberikan lukisan kepada si David. I just dropped by to give this to David. Di siang harinya, si David kembali berkunjung ke rumah bibi Ruth dan memamerkan lukisan yang diberikan oleh Meg. Namun bibi Ruth ini terlihat tidak senang dengan hal itu serta menyindir Meg di depan semua anak yang ada di ruangan itu. Pada malam hari, David mengintip rumah bibi Ruth di mana pada saat itu terlihat si Meg dan adiknya sedang dimarahi oleh bibinya. Dan keesokan harinya, David datang lagi untuk bermain ke rumah bibi Ruth. Si David ini malah melihat Meg yang sedang dibully oleh anak-anaknya bibi Ruth. Meg yang terlihat kesal mendorong wajah Ralphie, anak bungsu dari bibi Ruth, sehingga si Ralphie ini pundung dan ngadu ke ibunya. Sementara itu, Willie mengeluarkan Susan yang sembunyi di lemari dan memarahinya atas perbuatan kakaknya. Bibi Ruth yang marah lantas datang dan setelah itu malah menyiksa Susan yang cacat itu. Melihat adiknya disiksa oleh bibinya, si Meg ini memohon dan saat itu bibi Ruth malah merampas kalung cincin peninggalan ibunya Meg. David yang terpatung di sana tak menyangka akan kejadian yang dilihatnya itu. Si David juga diperingatkan oleh bibi Ruth untuk tidak mencampuri urusan mereka. Dan David pun pergi dari sana. Di siang hari, David dan Donnie jajan Indo es krim. Saat itu ia melihat Meg melapor polisi
Kemudian si Donnie mengadu ke ibunya, dan saat lagi kumpul-kumpul di rumah Bibi Ruth, Meg ditampar oleh si sulung Willie dan dimarahinya. Bibi Ruth juga memarahi si Meg dengan nada lembut tapi nyelekit, serta nyuruh Meg ini dan adiknya pergi ke kamar. God knows they don't pay me enough to bother trying to correct you. I'd send you someplace if there was someplace to send you, I would. Stupid little whore running around ruining my reputation. Pada malam hari, David memasuki ruang bawah tanah rumah Bibi Ruth, di mana di sana ia melihat Bibi Ruth dan anak-anaknya sedang menghukum Meg. Terlihat Meg yang ditutup matanya dengan kedua tangan diikat menggantung. Ia dipaksa untuk mengakui sebuah kesalahan. Bibi Ruth juga yang tak berperi kemanusiaan ini malah menyuruh anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menelanjangi Meg dan membiarkannya menggantung kedinginan sampai pagi. Saat tengah malam, para bocil laki-laki itu beserta si David yang mondok di sana berencana untuk melihat kondisi Meg. Kemudian mereka sembunyi-sembunyi ke ruang bawah tanah. Di sana mereka memberi minum Meg yang saat itu sangat kehausan. Namun si bocil-bocil anaknya Bibi Ruth ini ada maksud lain. Mereka ternyata menawarkan negosiasi kepada si Meg. Mereka bakal meringankan hukuman Meg asalkan mereka diizinkan buat nyentuh Meg. Namun si Meg ini malah lebih milih untuk mengalami disiksa yang lebih berat ketimbang harus merelakan tubuhnya. Adegan beralih saat Bibi Ruth datang untuk memberi roti ke Meg. Namun Meg ini menunda untuk memakannya karena bibirnya kering kehausan. Si Bibi Ruth ini malah menumpahkan secangkir teh yang dipegang lemas oleh si Meg serta memarahinya. Serta menyiksa si Susan. Dan ternyata untungnya kejadian itu hanyalah mimpinya si David. Keesokannya, David mengunjungi bar ayahnya serta bantuin beres-beres. Ia juga menanyakan sesuatu kepada ayahnya. Saat itu ayah si David menasihati agar tidak memukul serta melakukan kekerasan fisik lainnya pada wanita. Karena wanita adalah makhluk yang lemah dan mulia yang pantas untuk diperlakukan dengan baik. Mendengar nasihat ayahnya, si David pun semakin teringat dan iba kepada Meg yang mendapat perlakuan tidak manusiawi dari bibinya dan anak-anaknya. Scene berpindah pada saat David lagi ngintip Meg diperlakukan kasar serta disiksa oleh anak-anaknya Bibi Ruth dan teman-temannya. Nah, saat mereka udah pergi, si David ini menghampiri Meg, namun tiba-tiba saja Bibi Ruth mengejutkannya, lantas si David pun lari dari sana. Forget something, Davy? Di malam hari, David gak bisa tidur nih karena terus-menerus memikirkan Meg yang disiksa oleh keluarga bibinya. Dan ia mendatangi ibunya yang sedang tidur. Si David ini mau curhat dan cerita ke ibunya. Namun apalah daya, si David juga takut dan hanya bisa nangis di pojokan. David kembali melihat penyiksaan yang dilakukan oleh Bibi Ruth dan anak-anaknya kepada Meg. Saat itu Meg diiris perutnya oleh si Donnie. Namun Bibi Ruth ini dengan santainya sambil sebats malah menambah rasa sakit si Meg dengan menyundutkan rokok ke luka itu hingga si Meg ini berteriak kesakitan. David yang ingin membantu berusaha mengalihkan perhatian keluarga itu dan berhasil memiliki waktu untuk mengobrol dengan Meg. I'm gonna get you out of here, Meg. Got some money. You're gonna be okay. Di saat-saat menegangkan, si Willie dan si Donnie menghampiri David karena curiga. Namun si David ini berhasil meyakinkan mereka kalau ia berada di pihak mereka dan Bibi Ruth. Come in. Close the door behind you. Keesokan harinya di ruang bawah tanah berkumpullah Bibi Ruth family serta teman-teman anaknya. Dan di sini gue kaget guys. Ternyata bukan hanya mendapatkan siksaan, si Meg ini dilecehkan sama bocil di bawah umur, yakni anak sulungnya Bibi Ruth, si Willie. Si Willie ini menggenjot Meg atas perintah ibunya. Astaga, anjir, ibu macam apa ini? Now, who else wants a turn? Eddie? Davy? Nah, di sini si Donnie juga ikut-ikutan mau ngerasain enak-enak dong. Namun si ibunya ini melarangnya.
Gak sampai di situ, si Meg ini dihina dan dilukai dengan mengukirkan sebuah tulisan ke perutnya menggunakan kawat panas. Selain itu, dengan gilanya si bibirut ini membakar kemaluannya si Meg agar gak ada seorang pria pun yang mau sama dia. Gila sih, ini mah udah gila banget. David yang gak tega ini langsung lari buat ngadu ke orang tuanya. Namun saat itu ia dibuat pingsan oleh mereka. Just where the hell do you think you were going? Tie him up, boys. Di saat terbangun, si David mendapati Meg yang sudah tak berdaya dan Susan berada di sampingnya. Susan menyalahkan dirinya karena hal tersebut terjadi karena Meg ingin melindungi dirinya. I could have gone last night and not come back. You tried, Susan. Saat itu mereka berencana untuk membuat si bibirut ini diadili oleh hukum. Lantas si David dengan ide cemerlangnya membakar sebuah tumpukan kertas basah yang hancur sehingga asapnya keluar dan diketahui oleh orang luar dan polisi. Bibirut yang panik segera menuju ruang bawah tanah dan saat membuka pintu si David sudah siap siaga untuk memukulnya. Saat itu dengan pukulan David akhirnya si bibirut ini terkapar pingsan. Si Donnie yang mengetahui hal ini menghajar David dan detik-detik saat akan membunuh si David, polisi untungnya datang menyelamatkan mereka. Akhirnya David dapat mengakhiri penderitaan Meg oleh bibinya itu. Nah, di akhir film, si David dan Meg saling mengungkapkan perasaan mereka. Namun karena Meg sudah tak berdaya lagi, akhirnya ia meninggal. Dan itulah awal kisah cinta si David yang mengharukan. Tamat. Oke Sobat Kepo, mungkin itu saja untuk sedikit penjelasan dari film ini. Nah, semoga kalian dapat memahaminya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.